akan membentuk gaya, tapi gayanya sangat lemah yang disebut dengan gaya London, ya. Kemudian Nah, teman-teman, materi berikutnya setelah kita belajar tentang ikatan kimia. Jadi kalau ikatan kimia itu ikatan yang terjadi antar atom, ya. Nah, kita juga akan belajar tentang gaya antar molekul. Jadi, gaya antar molekul itu Bapak ibaratkan ikatan yang terjadi antar molekul atau senyawa, ya. Nah, ini kita akan belajar tentang apa saja gaya antar molekul itu yang ada. Yang pertama gaya van der Waals, ya. Nah, gaya van der Waals itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul kovalen, gitu ya. Jadi syaratnya van der Waals itu harus pada molekul kovalen, ya, bukan molekul ionik. Nah, gaya van der Waals sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan gaya London, kemudian gaya dipol terimbas, dan gaya dipol-dipol. Kita lihat gaya London. Nah, gaya London, gaya van der Waals yang pertama yaitu gaya London, itu nama lainnya gaya dispersi atau gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar, gitu ya. Semakin besar massa molekul relatif, molekul semakin mudah mengalami polarisasi sehingga gaya London semakin kuat, titik leleh dan titik didihnya semakin tinggi. Contoh gaya tarik-menarik antar molekul Br2, ya. Nah, Br2 itu kan dia nonpolar, teman-teman. Tapi kalau ada berdekatan antara Br2 dengan Br2, maka ini akan terjadi interaksi, ya, seperti ini. Ya, interaksinya itu antar molekul Br2 yang disebut dengan gaya London, ya, karena dia sama-sama nonpolar. Ini sifat ikatannya lemah. Nah, berikutnya gaya van der Waals yang kedua yaitu gaya dipol terimbas. Nah, apa itu gaya dipol terimbas? Gaya tarik-menarik antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Jadi, satunya polar, yang satunya nonpolar. Ya, molekul polar itu mengimbas molekul nonpolar. Ya, contohnya misalnya gaya tarik-menarik antara molekul oksigen atau O2 dengan H2O. Jadi kalau oksigen itu kan molekulnya bersifat nonpolar, teman-teman. Nah, kalau H2O itu bersifat polar. Nah, kalau mereka berdekatan, ya kan, seperti ini, berdekatan antara molekul oksigen dengan molekul H2O, maka nanti akan terjadi imbas, ya, terjadi dipol atau kutub sesaat karena akibat adanya tarik menarik antara dua molekul tersebut, ya. Oke. Nah, yang gaya van der Waals yang terakhir yaitu gaya dipol, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul polar. Jadi dua-duanya polar. Contohnya misalnya antar molekul HCl, ya. Nah, jadi kalau ada HCl, kan kita tahu HCl itu senyawa polar. Nah, kemudian ada lagi molekul HCl di dekatnya, maka dia akan terjadi attraction atau gaya tarik-menarik, ya, yang bersifat dipol-dipol. Nah, bagaimana kekuatan gayanya? Kekuatan gaya dari ketiga tadi itu kalau kita bandingkan, kekuatan gaya van der Waals yang dipol-dipol itu lebih besar daripada gaya dipol terimbas dan lebih besar dari gaya London. Jadi yang paling lemah itu gaya London. Karena gaya London itu dua-duanya nonpolar. Kalau ini dipol terimbas salah satunya polar dan satunya nonpolar. Nah, kalau dipol-dipol dua-duanya polar. Seperti itu, ya. Nah, kemudian bentuk interaksi gaya antar molekul yang lain yaitu adanya ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Gaya tarik-menarik antara atom hidrogen dari molekul yang satu dengan molekul lain yang sangat elektronegatif, ya. Apa aja zat yang bersifat elektronegatif? Itu ada F, ada O, ada N, ya, disingkat von, gitu ya. Nah, ikatan hidrogen itu jauh lebih kuat daripada gaya-gaya van der Waals, ya, seperti itu. Contohnya misalnya gaya tarik-menarik antara NH3 dan H2O. Nah, kalau digambarkan seperti ini, teman-teman. Ini kan NH3, ya. Ini NH3. Kemudian ini ada H2O. Kita ada dua unsur yang elektronegatif, yaitu ada N, ada O. Kan masuk kategori ini, ya, N dan O. Ketika mereka berdekatan, maka akan terjadi ikatan, di mana N akan mengikat H yang dari H2O
atau mungkin sebaliknya nanti tergantung bagaimana kita menggambarnya. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen ya, atau hidrogen bond. Jadi kekuatan ikatan hidrogen ini lebih kuat daripada kekuatan ikatan van der Waals. Nah, begitu ya, teman-teman. Terima kasih. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana gaya antar molekul. Ada ikatan van der Waals yang terbagi menjadi 3, yaitu gaya London, gaya dipol terimbas, dan gaya dipol-dipol, dan yang terakhir yaitu gaya hidrogen. Selamat belajar. Nah, baik ya. Bapak punya ada 5 contoh model molekul yang digambarkan dengan molimod ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ini misalnya HCl, ini NH3 ya, amoniak, ini CH4, ini H2O, ini O2. Nah, teman-teman juga harus sudah mulai bisa membedakan di antara zat-zat ini mana yang bersifat polar, mana yang non-polar, begitu kan? Coba kita identifikasi ya, teman-teman, berdasarkan konsep yang sudah dijelaskan. Kalau HCl itu polar atau non-polar? Ini polar ya. Dia sifatnya polar. NH3 juga sifatnya polar. Nanti kalau digambarkan dalam struktur Lewis, mereka mempunyai kalau NH3 itu nanti ada pasangan elektron bebas. Kalau HCl polarnya disebabkan karena perbedaan keelektronegativan. Nah, kalau oksigen O2 ini non-polar ya kan? H2O polar ya. Nah, kalau CH4 ini non-polar. Nah, baik. Jadi dari 5 zat yang kita contohkan ini dalam model molekul, kita punya 2 zat yang bersifat nonpolar, yaitu oksigen dan CH4, dan 3 zat polar, H2O, HCl, dan NH3. Nah, bagaimana interaksi antara zat-zat tersebut dalam gaya antar molekul ya? Nah, kita contohkan misalnya. Nah, sekarang kan gaya van der Waals itu ada 3 ya. Ada gaya London, ada gaya dipol terimbas, dan gaya dipol-dipol. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu, yaitu gaya London ya. Coba, supaya ini terjadi gaya London, zat mana yang akan bertemu? Ya, betul ya. Kalau zat yang nonpolar bertemu dengan nonpolar, misalnya O2 bertemu dengan CH4, ya misalnya berinteraksi ini, ya kan? Sama-sama nonpolar, maka dia disebutnya gaya London ya. Jadi nonpolar, CH4 nonpolar, O2 nonpolar, dia berinteraksi ya kan ya, ketika bertemu akan membentuk gaya, tapi gayanya sangat lemah yang disebut dengan gaya London ya. Kemudian ada lagi gaya dipol terimbas, yaitu kalau ada zat nonpolar bertemu dengan yang polar, misalnya ini ya, O2 bertemu dengan HCl. Nah, ini akan terbentuk dipol terimbas. Ini nonpolar, ini polar, maka dia akan terbentuk dipol terimbas seperti itu ya. Nah, ada lagi yang dipol-dipol, artinya dipol beneran ya, berarti harus dua-duanya polar, misalnya HCl dengan NH3. Karena dua-duanya bersifat polar, maka gaya van der Waals-nya disebut gaya dipol-dipol ya, seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman, ada lagi yang kita sebut dengan gaya hidrogen ya, gaya antar hidrogen. Apa itu? Jadi bertemunya zat yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Ya, ini misalnya NH3, dia ada unsur N di sini, ya kan? Nanti bertemu dengan H2O misalnya. Di sini ada unsur O yang sangat elektronegatif. Ketika nanti dia berdekatan ya, membentuk ikatan hidrogen, maka yang akan terjadi bisa jadi seperti ini. Ini adalah atom H. Nah, ya, dia bertemu dengan unsur lain yang sangat elektronegatif. Ini membentuk ikatan hidrogen, ya kan? Atau seperti ini, ya. Jadi hanya itu selalu diapit oleh 2 unsur yang sangat elektronegatif. Atau misalnya seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah ikatan hidrogen. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, sekali lagi kesimpulannya, kalau dua-duanya nonpolar itu adalah gaya London. Kalau salah satunya polar dan satunya nonpolar itu gaya dipol terimbas. Kalau dua-duanya polar disebut dengan dipol-dipol. Itu adalah gaya van der Waals. Dan satu lagi adalah ikatan hidrogen, di mana terjadi adanya ikatan hidrogen antara
unsur atom H dengan diapit oleh unsur yang sangat elektronegatif. Begitu ya penjelasannya. Terima kasih, semoga bisa lebih memahami.